Halo, selamat datang di Humiliation Talk yang terbaru. Nah, di sini samping kanan saya ada, ya pasti udah pada tahu lah ya. Kita panggilnya biasanya Wajah. Yes. Nah, ini kebetulan sekarang kita lagi ada di studionya Wajah ya. Apa nama studionya? Grey Eleven Studios. Grey Eleven, nggak pakai E. Oh, Grey Eleven Studio. Di mana, Wak? Di Tanjung Sari dong. Nah, Tanjung Sari. Jadi buat teman-teman yang Tanjung Sari Sumedang. Terus ya pokoknya rekaman, recording untuk album, promo atau apapun bisa di studionya Wajah ya. Ya bisa. Tinggal Home record sih, masih home record. tinggal dikondisikan lah, berbincang lah intinya tentang gimana awal mulanya Hamzah. Terus kenapa di sini kita saya cuma sama Hamzah berdua gitu, karena kebetulan kita bakal ngebahas tentang materi di album ketiga Humiliation, yaitu Karnaval Genosida. Karena kita berdua yang kebetulan menggarap materinya hampir 80-90% ya, weh. Iya. Nah, kita berdua yang menggarap materinya gitu. Jadi kalau di si Humi sendiri udah ada bagian-bagiannya, yang satu untuk media, satu untuk apa namanya? Manajerial. Manajerial untuk yang menyusun materi dan sebagainya. Dan kebetulan kita berdua yang kebagian nyusun materi gitu. Lagu. Jadi Hamzah ini masuk Musik lah ya, nggak sama liriknya ya kita. nggak, kalau liriknya ya bapak vokalis lah, tetap yang nyusunnya. Pertamanya Hamzah itu masuk tahun seberapa sih, Pak? 2015 ya? 2016 masuk 16. event pertamanya teh Di Sumedang. event pertamanya di Sumedang, acara Rotu Hammer Sonic ya kan? Apa itu saya lupa. Dari kolam renang kan? Iya, Rotu Hammer Sonic. Hammer Sonic itu. Rotu Hammer Sonic. Oh iya. Jadi sudah Rotu Hammer Sonic dan sampai sekarang Hamzah jadi gitarisnya si Humi. Kesan-kesannya? Salse. Soalnya di si Humi mah emang nyase pisan sih, santai gitu. Tapi santainya tuh ketika kalau ada deadline nya, waktunya ada namanya. Ya, dan maksudnya dikejar deadline deh gitu. Tapi tetap nyase sih. Nah, kebetulan gitu karena dari album kedua saya sama gitaris yang lama yang nyusun materinya, dan di album yang ketiga sekarang alhamdulillah nih dapat tandemnya yang bisa dibilang cocok untuk penyusunan materi album si Humi. Karena jujur kalau untuk ngegarap materi si Humi itu saya biasanya emang dari dulu nggak pernah yang belibet gitu, kayak wah lagunya dirombak lagi nggak pernah gitu. Jadi pada saat sehari tahun latihan jadi lagu jadi enggak soalnya gitu. Dan kebetulan si Hamzah itu orangnya pas lah, bisa ngekonversikan bahasa orang tuh ngerti gitu cara nyanyiannya teh, dan enakeun lah gitu. Nah, sebelum album ketiga kita nyusun materi teh pertama awal teh Genesis. Genesis Genesis. Pertama itu baru berapa bulan masuk Huminya, langsung mencapai itu. Sebenarnya ya secara personal orang simpati bau nyawanya pada saat itu belum terlalu kenal gitu, tapi entah kenapa gitu pada saat penyusunan materi itu kita berdua teh yang udah ngeblend gitu ya. Ketika ada Wayoho, wah iya. Oh nya sih. Ketika dari aku nya wajah. Ini oh sip kita gitu. Kelama. Dan enaknya itu kalau penyusunan materi sama Hamzah ini, jadi saya punya konsep, Hamzah punya konsep, di blend, dan nggak nyampe makan lebih dari 1 hari setiap lagu ya? Iya lah, paling lama 1 hari. Paling lama 1 hari. Jadi yang paling kalau nggak ada revisi. Nah, direvisi setelah materinya jadi. Iya, setelah materinya jadi. Nah, setelah dicobain latihan paling gitu. Wah ternyata gitu lah. Jadi di si Humi yang awal saya bikin sama Hamzah itu di
lagunya Genesis. Jadi sebelum Karnaval Genosida kita bikin dulu single Genesis, karena si Umi itu setiap sebelum mau bikin album kita pasti bikin satu single bocoran dulu untuk jembatan di album berikutnya, Genesis. Rewas tuh pada saat bikin lagu si Genesis atau misalkan gimana ya? soalnya kan si Humi sebelumnya sebelumnya anggap we materina tejiga nu tejing menerken asbak. Soalnya materi Asbaknya baik guys. tidak bisa dipungkiri orang baru, jelas ke materinya juga jadi lebih baru gitu, tapi benang merahnya masih tetap si Humiliation. Maksudnya kaget teh ya Wahamzah kan ngedengerin materi-materi si Humi yang album 1-2 kan. Nah ketika aja sendiri masuk terus nyobaan ngegarap materi bareng orang, maksudnya perasaan luas teh di luar ekspektasi kan si Humi yang lagu si Genesis ini. Genesis dulunya bukan album paling kagetnya gini sih, oh, kok bisa ternyata ngeklop tah gitu. Kaget ternyata bisa satu apa ya, satu frekuensi mungkin dalam penggarapan. Nah paling itu kagetnya, kira teh bakal kumaha karena setelah dengerin materi album 1, kedua gitu, ternyata bakal kumaha, ternyata wah kok bisa gitu ngeklop, asik oke gitu. Nah itu paling yang bikin kaget emang. Soalnya di si Kirain teh Umi teh image-nya secara musikal udah we gitu, ternyata bisa lebih dari itu gitu kan. Soalnya kalau si Humi sendiri kalau bikin materinya selalu dinamis sih. Iya. Maksudnya dinamis teh kita nggak, yang penting si rootsnya masih death metal gitu. Nah itu sih yang bikin asik si Umi. Rootsnya death metal, jadi kita tidak terpatok harus itu brutal, harus teknikal, harus progresif gitu. Semua unsurnya yang penting kan benang merahnya masih death metal gitu. Dan gaya baru ketika Hamzah masuk ngisi personil si Humi dan ngegarap materi juga, jadi gaya baru untuk si Humi ngegarap materinya. Contohnya warna baru contohnya, soalnya dulu kalau bikin album 1 sama 2 saya sama yang gitaris yang lama itu bikinnya di studio Langsung pas record gitu. Enggak, jadi nyewa studio ya 2 jam khusus buat selagu. Tapi kan namanya nggak di record sok poho deui nya, suka lupa lagi gitu. Nah pas datang Hamzah ini kebetulan disebutnya lain tukang mixing atau operator nih, Sound engineer. Asik, danya Tukang sound semodel eta. Jadi membawa satu perubahan yang sebenarnya lebih simpel buat si Humi gitu. Jadi nggak berlibat dalam urusan penyusunan materi gitu. Asalnya mah urang ge ruas gitu, maksudnya ruas teh jadi bisa kitunya nyen materi yang biasanya harus masuk studio dulu gitu. Terus isukna latihan teh pasti sok aya nu poho-poho deui gitu. Ayeuna mah saya sama Hamzah teh pada saat bikin Genesis teh nggak masuk studio dulu. Jadi ngegarap we heula riff gitarna, udah beres riff gitarna dimasukin ketukan drumna nya. Jelaskeun wa bisi baru aya nu terpaham maksudna cara ngesian cara masukin riff gitar atau drum teh make software naon atau naon gitu. Pakai software naonnya? Pakai tip wa. Kasih simpel sih, cuma pakai audio interface doang ya. Nah, waktu itu kita pakai Line 6 ya. Line 6 Wax 2 itu ya. Record biasa sih. Instalasinya biasa, ada petunjukan, banyak tutorial lah. Nah. Record mah gampang lah, banyak tutorialnya baru. Kita dulu pakai DAW-nya pakai Cubase ya. Cubase. Mulai dari saya sendiri bikin riff di rumah, kemudian di-share ke Iho, kemudian bertemu, baru di garap pakai drum MIDI dulu ya. Pakai drum MIDI dulu, digambar gini-gini, kemudian baru dicek di studio ya. Enak nggak mainnya gitu, kalau pas bawain kurang nyaman berarti dirombak lagi gitu kan. Dan itu kepake sampai album ketiga album ketiga gitu. Penggarapannya pasti selalu gitu. Dan itu ya boleh teman-teman cobain lah di rumah gitu, kalau misalkan gak cara si Humi sih bikin materinya gitu. Lebih simpel sih itu. Lebih simpel karena satu kan gak makan waktu di studio juga nya, jadi waktu itu kosan nyantai. Di kosan dulu ya, di kantor. Kontrakan lah. Kantor kalau kosan kan sepetaknya mah kontrakan lah boleh lah. Dulu mah jangan bahala di kontrakan. Tapi pas album mah
kantornya udah pindah ke rumah Hawaii Ho ya. Nah, berubah pindah ke Cibiru. Studio garap. Jadi setiap penggarapan lagu tuh pasti waktu itu teh seminggu sekali, seminggu 2 kali. Hamzah datang bawa gitar, udah dengan riff yang dia bawa dari rumah, terus di-combine dengan wah orangnya boga ketukan drum. Ya di blend dan alhamdulillah Kadang dari Iho duluan, kadang dari aku gitu duluan. Jarang sih makan sampai berhari-hari bikin materi gitu karena dalam 1 minggu teh jadi wes lagu dan kita karena udah nyiapin teh. Udah nyiapin dan anggap satu hari teh kita mulai waktu itu bikin materi teh mulainya jam 11 siang, beres-beres tuh kan jadi gitar dulu, udah beres gitar masukin drum midi-nya juga nggak asal drum midi ya, tetap itu sambil di konsep juga. Sambil di konsep. Waktu itu sambil pakai drum pad ya. Pakai drum pad. Cobain gini. Tentunya karena klop saya ya. Ketukannya gitu. Oh, udah paham gitu. Beres-beres teh pasti makan lebih dari 12 jam gitu. Mulai masuk jam 11 siang, terus teh beres-beresnya jam 1 jam 2. Iya. Tapi udah jadi. Soalnya nggak langsung 12 jam teh nggak pulas semua. Ada momen-momen mentoknya juga kan. Mentok naoge. Jadi mentok naoge cicing heula, ngopi heula, jajan dulu coklat terus ngemih ya. Coklat, gorengan, mie. Jadi selama sehari itu udah aja, jadi minggu depannya gitu lagi, jadi nggak makan waktu lama. Ketika materinya udah beres, barulah kita latihan. Jadi emang ngegarap awalnya materi itu pasti selalu di rumah dulu. Dan lumayan efektifnya kan? Efektif sih kalau menurut kita. Kenapa efektif? Karena dengan pertanggungjawaban, ya maksudnya teman-teman misalkan ini orang ngotret drumnya, misalkan mau ngotret drum bisa atau tentunya, maksudnya kan pada saat ngotret drum juga nggak ini penting edan, tapi kan bisa dipertanggungjawabkan pada saat live-nya. Dan untungnya sebenarnya saya kurang paham gitu dengan gambar-gambar kotret-kotret drum. Nah iya nu paham nama, jadi nu bisa ngalihkan bahasa mulut atau drum pad tetap juga dia gitu teh si Hamzah gitu deh. Ya karena ngeblend basicnya mah sebenarnya intinya kalau di TDM sebetulnya teori dasar musik paham ritmis aja sih. Ritmis, jadi ketika itu teh ritmis hanya 1/berapa misalkan ini 3/2, jadi tentunya udah paham itu ya. Jadi nggak lama. Ini syaratnya bisa ngegambar drum ya mungkin itu bisa ritmis, jadi untuk ngekonversi dari mulut kata Mayu itu udah paham gitu sih operator teh gini gitu. Seberapa karena apa? 10 karena apa 10 siukan hiji. Ya yang satu nggak pakai drum ya kalau dia nggak pakai drum. Jadi untuk proses penerapan si materi si Umi sendiri mah ya model gitu model penggarapannya nggak ribet gitu. Konsep mungkin ya single tadi kan single namanya single yang Genesis terus lanjut kalau yang album sih ada menariknya sih Pak Iho yang dulu karena waktu dikasih konsep Karnaval Genosida itu kan ada masih lirik terus masih sinopsis. Kita nyeritain apa ada menariknya, jadi dulu bikin riff gitarnya risetnya kumaha riset baca-baca dulu kan itu liriknya Karnaval Genosida terus dijelasin. Pas setelah baca ternyata genosida di situ kan bukan genosida secara fisik, ternyata genosida secara moral mungkin ya. Moral. Terus jadi baca terus kemudian atoknya juga kalau nggak salah udah jadi waktu itu ya. Udah kebayang pakai karena ada hubungannya dengan karnaval terus jadi badut gitu kan. Nah dulu sempat risetnya gini sih. Itu si badutnya dulu awalnya gimana pas secara historis gitu kan. Terus karnaval gitu awal mulai gimana, terus sampai riset ke musik-musik karnaval teh dulu kayak gimana, pakai scale apa gitu sih musik si nada-nadanya. Nah sampai riset situ sih teman memusikan di makanya kalau apa ya pemirsa sebutnya teman-teman kalau teman-teman dengar di lagunya kenapa nadanya harus minor seperti itu terus scale-nya seperti itu, karena dulu pas bikin lead gitar itu sempat riset dulu skala nada digunain pas lagu-lagu sirkus yang zaman kebetulan itu
kayak sirkus kegelapan ya, darkness gitu kan. Darkness. Nah, dengerin musik-musik karnival itu sih buat referensinya nadanya. Makanya ada kayak masukin samplingnya yang string orkestranya itu. Nah, itu pakai scale yang digunain untuk dark circus itu sih. Makanya itu sebenarnya nyambung banget sih musik sama si tema musik sama tema album teh sebenarnya nyambung banget. Secara musikal dan secara apa? Konseptual. Dan masuknya Hamzah juga. Jadi pada saat sesudah Genesis masuk ke Karnaval Genosida, si Hamzah juga dengerin dulu album pertama, album kedua Humi. Jadi tetap bisa dikombinasikan dengan album ke-1, album kedua. Tapi untuk yang album ketiga sendiri ada request pribadi di orang sorangan, saya itu kan ingat pengen drumnya lebih kompleks. Iya, kompleks. Maksudnya drum kompleksnya karena rata-rata death metal udah banyak dimainin lah ya. Semuanya udah hampir edan lah musik death metal kita. Jadi saya sendiri pengen buat sesuatu yang beda untuk musik death metal tuh. Sebenarnya udah biasa untuk di luar mah gitu. Maksudnya untuk tempo sebenarnya lebih lambat ya. Lebih lambat. Kalau tempo lebih lambat, tapi dengan tempo yang lambat saya masih tetap lebih dinamis, bisa memainkan variasi yang lebih variatif gitu daripada di lagu-lagu yang sebelumnya gitu. Dan alhamdulillah si Hamzah ngerti gitu kayak jika kieu dan kekejarnya banyak. Kejar tuh. Alhamdulillah. Untungnya gitu kekejar. Karena kalau semisalkan di studio itu orang teh bingung kieu. Kalau di studio hari pertama belum masuk ke studio rekaman ya, studio latihan. Bikin lagu, otomatis pas minggu depan latihannya lagi kan ketukannya nggak sama. Namanya otak manusia kan nggak bisa nge-save secara keseluruhan gitu ya. Kalau misalkan digambar dulu, jadi kita tuh udah punya konsep. Nah, iya ketukanannya, six flatnya kieu, three flatnya di dia, atau misalkan masukin kayak flamenya atau apa. Nah, jadi ada patokannya, ini segini, enaknya juga gitu. Kalau di album 3 mah kayak si Fill In Forester udah nggak bisa dirubah ya. Nggak bisa dirubah gitu. Harus gitu ya. Soalnya udah gitu. Karena ada enaknya hampir di semua lagunya, jadi kayak saya ada masukin si pedalnya tuh ngikutin riff gitar. Kayak tangan-tangannya gitar ngikutin sama. Terus ada beberapa, jadi kalau yang dan fill in juga gitu ya. Fill in juga masukin. Jadi pertimbangannya pada saat saya fill in, gitar masuk ngeblend, vokal nggak bisa nabrak gitu kan. Jadi dibikin sedinamis mungkin tuh yang kayak gitu. Dan itu nggak bisa dirubah pada saat recording kan, karena kalau dirubah sekali pasti jadi kadituna rada amburadul. Dan vokal juga si ritmisnya kita yang masuk ya? Si ritmisnya. Jadi pas ada ngasih lirik, terus kita pas-pasinnya kayak iramanya gimana, sampai ditulis di notasi ya kan. Jadi pas record udah langsung ya. Karena orangnya duaan pengen lagunya si Humi, walaupun kita genrenya death metal itu tidak menutup kemungkinan kan orang-orang bisa hafal ritmis lagunya gitu. Sama kan kayak misalkan kayak Decide kan, walaupun death metal tapi tetap ritmisnya tuh masih enak gitu. Tapi menurut saya Pak Iho, jadi justru yang bikin di Karnaval Genosida banyak yang bilang mudah diikutin karena vokalnya sih, karena ritmis vokalnya. Jadi kayak yang kalau dengar kayak yang nggak ribet sih. Tapi kalau mainin ribet kayaknya. Kalau mainin ribet ada beberapa nunya sama-sama pemain band OG. Tapi nggak kerasa karena si ritmis vokalnya vokalnya. Dan emang kita kan konsepnya gitu ya. Si vokalnya emang dibuat sedinamis mungkin. Sebenarnya simple, lebih simpel sih vokalnya. Lebih simpel gitu. Dan dipikirin juga si vokal teh pas belum record ini bakal ripuh nggak si vokalis. Pikirin apakah terlalu kerap bahasa Indonesianya apa ya, terlalu padat gitu. Jadi dipikirin itu juga, jadi pas saat dibawain teh harus sudah nyaman. Soalnya kita juga pengennya pas pada saat bawain live perform gitu, nggak mau orang teka beri kan, gitu ya. Kita pengen buat
materi yang bisa dipertanggungjawabkan dan juga setiap playernya itu ngerasa nyaman. Nyaman jadi pas Nyaman. pas manggung teh udah ngelosnya udah biasa main gitu ya. Tapi nu baru nade mun bawain album si Humi yang ketiga, orang tuh bisa mun teu make metronom. Harus pakai gaya metronom. Kalau misalkan teman-teman ningali ya video-video si Humi yang live atau yang sekarang Kenapa jadi pakai handphone? Kenapa si Iho jadi make headset atau apa gitu? Karena apa ya? Karena musiknya lebih dinamis. Walaupun dinamis bukan berarti lebih simpel atau kumaha, tapi lebih ke patokan karena musiknya, justru karena musiknya dinamisnya. Yeah. Jadi naik turun. Naonnya? Jadi aya pengukur, aya tolak ukurna lah jadi di telinga. Patokannya udah harus segitu, temponya harus segitu. Temponya harus segitu, soalnya mau ngebuting kan jadi lama ting nggak enak. Lama ting nggak enak gitu. Dan kenapa headset nu badak karena orang tuh cocok ya. Karena rusak telinga ya. Rusak telinga. Jadi makanya headsetnya. Terus selain itu juga di album ketiga banyak pakai sampling ya. Sampling. Kayak ada sampling stringnya, terus ada ambience itu kan harus bareng sama metronom. Untuk album ketiga banyak lah cerita-cerita di album ketiga, kayak kerja sama Mark Lewis nih. Orangnya ruas, orang doa ruas gitu. Ruas kaget. Suka teh heureuy gitu. Kayak kok bisa ya? Pengen gitu, kita pengen di sebutnya produser lain. Sound engineer sekelas Mark Lewis gitu, karena sebelumnya si Adam buka beberapa album-album band-band yang genrenya death metal gitu. Ngebuka albumnya kan pasti ada mixing masteringnya sama siapa. Kagetnya sih kok bisa direspon gitu sama itu. seorang Mark Lewis gitu. Dan untungnya si Mark Lewisnya suka ya dengan materi album Sinami gitu. Kita bikin demo gitu waktu itu ya, yang hasil guide. Yang Genesis itu. Genesis. Kemudian kita ngasih ini juga kan, yang apa? Materi bayangan album masih kan dikirimin demo-demonya. Jadi biar dia juga punya bayangan ini bagusnya di gimana. Soalnya si Mark Lewis juga punya standar musikal yang dia garap tuh harus kayak gimana kan. Dia punya standar sendiri, nggak sembarangan. Nah makanya itu yang jadi bikin saya pribadi bangga gitu bisa dan kaget gitu bisa walaupun pada saat proses recordingnya edan sekali. Drum waktu itu makan satu shift 2 kan waktu itu masuknya. Shift 2 untuk setting, tuning, pokoknya terus miking, tuning, terus coba di record lagi, routing juga. Karena perbedaan waktu di Indonesia dan Amerika lumayan jauh. Dikirimin lah sampelnya ketika kita udah beres semuanya udah miking, routing, posisi itu yang tuningnya. Kirimin si Mark Lewis komplainnya baru besok pagi ya kita. Besok pagi nate salah bro, selain gitu ya. Dikasih lah settingannya ini harus, dan emang proses penggarapan ya karena kan kita kerja sama si Mark Lewis ini jadi di direct juga ya. Jika misalkan nah enaknya itu jadi dia ikut campur juga di pra recordnya dia ikutan, jadi dia ngasih kisi-kisinya nih kayak posisi micingnya gini. Ini berapa senti dan itu dan detail. Hitungannya teh, orang karek teh, iya diperhitungkan sampai sedetail itu gitu maksudnya. Mungkin karena dia punya treatmentnya sendiri. Dia punya treatment kan. Dia kan nanti yang mixing masteringnya oleh dia, jadi dia punya treatment sendiri. Jadi tapi enaknya dia tuh menyesuaikan dengan equipment yang ada ya. Jadi nggak minta equipment harus ini, tapi kita sebelumnya ngirim list equip kita di sini adanya kayak miking apa aja gitu. Jadi dia menyesuaikan, pakainya ini buat overheadnya itu, buat snare-nya, buat tomnya yang itu. Dan itu ternyata bukan pas di setnya ya, pas waktu ngebahas yang WhatsApp itu kan malam. Pas paginya ternyata harus diganti micingnya. Ini ternyata tidak beda dengan standar miking record yang biasanya digunakan di studio waktu itu ya. Karena kan beda bahasa Sunda mah beda pacakelan lah. Iya, beda tetekon. Beda tetekon. Sampai detail jarak-jaraknya juga ya harus gitu.
dan harus besoknya kita harus dirombak lagi gitu. Tapi setelah dengar hasil recordnya yang mentahan di studio dengan miking seperti itu, ternyata emang lebih proper sih untuk nanti di mixing dan secara audio juga enak lagi. Nah, soalnya si McLeod juga udah mateng loh ya, karena dengan settingannya dia gitu. Nah itu jadi suatu pembelajaran, pengalaman baru dan dapat ilmu pengetahuan baru lah. Jadi miking kayak gini untuk drum khususnya gitu. Dan untuk drum sendiri waktu itu makan berapa sih? Selasa lah, anggapnya dari Selasa, Rabu kami cuma satu shift 2 hari 9 sampai 10 shift drum kan. Ini ya, satu shift satu lagu ya waktu itu ya? Satu shift satu lagu. Dan sisanya gitu lah. Ini sampai Cirambai itu apa ya? Apa ya? Mengeluarkan air mata. Menangis kecil. Itu pas lagu terakhir ya, tapi karena kan harus tanggung jawabnya kan ketika bikin materi, saya sama Hamzah kan udah digambar di drumnya gitu. Nah mau nggak mau karena ya udah komit dengan yang sudah tertulis di situ kan, karena sudah ngeblend dalam bentuk satu gitu. lagu, udah enaknya gitu. Kejar nggak kejar ya harus kekejar, dan pasti kekejar sebenarnya, cuman belum terbiasa main kayak gitu. Sampai lagu terakhir pas lagu Forgotten ya, Demi Setan. Kaki ini setengah kaki ini biru. Baal biru karena apa ya bahasa Indonesianya baal? Apanya? Karena salahnya orang teh bahasa eta nggak pemanasan dulu. Nah itu yang biasanya hal-hal kecil itu yang nggak diperhatikan sama saya dan juga mungkin teman-teman drummer juga. Dan memang nggak dikasih waktu istirahat. Nggak dikasih waktu istirahat. Tiap hari terus. Hajar terus gitu. Dan ya karena kan fisik orang punya batasnya, limiternya mungkin, dan kaki saya waktu itu setengah biru sampai lagu terakhir. Operator outtake dilanjut mual. Keadaannya ninggali kaki hajar we gitu. Ya untungnya bisa selesai. Dan kerennya itu lagu terakhir itu kalau nggak salah one take ya. Ya hampir one take. Ada yang pas terakhir itu kan. Terakhir ya. Itu dahsyatnya, tapi sehabis itu pas keluar langsung nggak ngomong. Karena jujur kenapa lama makan waktunya, karena kita jarang di studio pada saat lagu udah jadi itu, jarang dilatihanin di studio gitu, karena waktu penggarapan materi si Humi ini waktu itu cuma 2 bulan, 3 bulan, karena kan seminggu sekali beres materi, 2 bulan kemudian langsung masuk drum, sebulan kemudian langsung masuk drum. Dan waktu itu Hamzah lagi sibuk dengan gaweannya, kerjaan kayak nge-record, terus saya punya kesibukan lain dan teman-teman juga punya kesibukan lain, jadi jarang untuk latihan gitu, ngematengin si materinya. Jadi ngematenginnya lamanya tuh di studio pada saat rekaman, jadi sok dimulai tag ayeuna moal kalau latihan sejam setengah gitu, terus dibolak-balik supaya main terbiasa gitu. Nah itu tapi sekarang udah terbiasanya, udah karena ketiga, jadi udah main tuh udah ibaratnya nggak mikir lah ya. Kita udah bagaimana tangan membawa. Udah tahu gitu. Karena udah terbiasa mainnya juga gitu. Jadi ya pastilah kalau teman-teman misalkan semuanya juga, kalau misalkan KDA itu udah pasti bisa lah gitu. Nggak ada yang nggak bisa gitu. Pada mulai makan roti orang sanggup gitu, udah pasti bisa kejar lah. Cuma bagaimana kebiasaan sih. Bagaimana kebiasaannya. Kalau biasa ya biasa gitu. Kalau nggak terbiasa ya nggak terbiasa. Drum dulu, udah drum gitar ya kan? Wah itu gitar ngeri itu. Si Hamzah masuk, pas si Hamzah masuk, kita teh lupa ngasih tahu si Mbak Lewis nanya bahwa di AI. Kita teh kita kan waktu itu miking ya. Miking itu cuman nggak sempat ngabarin Mbak Lewis ya. Sedikit bagian aku ya, bagian sampai beres satu album kan? Sampai beres satu album dengan gitar itu semuanya. Pas dikirim udah satu album itu. Udah habis berapa sih berarti? 3 ada 4 sih habis. Wah sampai tangan teh udah
udah nggak bisa doa stroke sebadak setengah bahasa Sunda mah. gitu kan. Wah udah cangkel lah. Terus pas dikirim tuh Lewis ini sampel yang udah bukan sampel, hasil yang udah di-record gitar. Baru kita blockingnya semuanya udah beres tuh. Blockingnya gini semua. Ternyata menurut Mark Lewis hasil audionya nggak aman. Sebenarnya dikembaliin lagi ke band. Mau bahasa Sunda mah daek atau ente, bahasa Indonesia mau atau karena enggak. dia juga menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan ya. Karena sebelumnya kita ngomong ngasih referensi soundnya kayak gini pengen, tapi ternyata pas ngirim audio menurut Mark Lewis ini nggak akan sesuai dengan ekspektasi kalian kalau tetap kekeh pakai sound yang udah jadi itu kan. Si hasil gitar itu ternyata, tapi kitanya jadi nggak pede ya. Akhirnya ya udah terpaksa tag ulang aja daek makanya jadian deh ulangi lagi ya, Hamzah mulai lagi dari awal gitu ya, untuk kondisi tangan yang udah gitulah kayaknya itu nggak boleh balik ke kayak mau orang ya. Iya, tidur di rumah saya gitu. pulang subuh besoknya jam 9 masuk studio lagi selama terus hampir. Kita nggak ngambil shift malam ya, cuman siang jam 10 sampai jam 10 siang sore aja. Pagi sampai malam. Akhirnya waktu itu nggak ada masalahnya. Karena kan udah kontekan dulu kan sebelum tag-nya. Karena karena belum record karena waktu itu belum record sebelum kita share ke kayak belum record. Jadi dia mah memang udah aman lah. Udah aman gitu kan. Bass pokoknya drum, bass nggak lama, bass nggak lama, cuma 3 shift nih. Bass ya cuma sekitar 3 shift. 3 shift. Pokoknya lebih cepat lah. Lebih cepat. Dan emang waktu itu pakai Firman nggak bikin bass yang ribet-ribet, emang lebih gampang sih. Dan semuanya pada saat sebelum masuk studio rekaman ya kan, saya yang bikin sama si Hamzah materi di-share, terus anak-anak juga nyobain masukin juga gitu ya. Jadi nggak pure dari kita yang harus masukin juga begini gitu. Jadi setelah di-share ada masukan lagi juga dari Adang juga ada ya, dari Firman, dari Akeu juga sama. Iya, harusnya kayak gitu. Jadi semuanya. Tapi enaknya jadi kan ada dari sudut pandang yang lain ya. Wah ini kayaknya terlalu gini, nah gitu lebih enak sih. Jadi tetap sebenarnya yang lain juga tetap berkontribusi gitu. Masukin kekurangan karena kan namanya kan band gitu. Jadi kita nggak menutup ketika lagu udah jadi bikinan Hamzah sama saya, udah nggak bisa digimana-gimana enggak ya, tetap gitu. Kayak ada lagu Genesis dari Akeu ini gimana kasih lainnya masukan, jadi oh iya benar. Dan memang alasannya selalu kuat kalau ada revisi, karena ini ada dari sudut pandang lain itu enak gitu. Terus dari Adam, ayo orang liputnya mau ke mana ganti lah gitu kan. Jadi ada alasan yang kuat gitu pas ngerevisi itu kan, nggak asal jam itu tapi ada alasan yang kuat. Jadi gitulah proses penggarapan materi album Karnaval Genosida. Rencana kedepannya bikin apa? Bikin album baru atau? Bikin album baru, album keempat, dan sama kayak yang sebelum album ketiga kita bikin dulu single untuk yang sekarang. Single warnanya hampir sama aja. Iya, nantilah dengerin aja kalau ini. Pantengin terus timeline-nya Malaysia. Tetap proses penggarapannya masih tetap seperti album ketiga, cuman mungkin nanti ada beberapa warna yang baru lah gitu. Soalnya banyak yang kayak teman-teman kumaha sih si Umi menggarap materi kumaha ya, makanya sekarang saya sama Hamzah yang ngisi di Humiliation Talk ini nyeritain gimana proses penggarapan materi si Humiliation. Sebenarnya simpel sih sebenarnya, jadi bikin ribet gitu ya. Ya untuk tema album sendiri, terus kenapa konsep gambarnya kayak gitu, kita bisa ngobrolnya sama bapak vokalis. Aja. Sama bapak vokalis, takutnya kita salah menjelaskan, belibet, bahaya. Tapi itu sih yang bikin saya sendiri, saya pribadi tertarik untuk terus bergabung di Humiliation dan merasa betah gitu. Karena Humiliation bisa menjadi wadah saya untuk berkarya gitu. Karena sisi Umi dan saya masih bisa mengeluarkan sisi idealis gitu di Humiliation gitu, masih ada. Karena di si Humi itu
ke semua personilnya, nggak pernah terbatas main death metal. Bahasanya apa ya, pakemnya di sini nggak boleh dilarang, tetekonnya pakemnya kayak nggak boleh bro, nggak boleh. Kalau di Sium itu dinamis, kenapa ada lagu Harmoni Tanpa Nyawa yang sama si Yuka tiba-tiba ada swing, tiba-tiba gitu kan. ada masuk jazz swing Nah, kayak itu gitu. salah satunya yang Jadi walaupun ya kita ngasih sedikit penjelasan kenapa lagu di Harmoni Tanpa Nyawa itu kok gitarnya nggak ada distorsinya gitu ya. Terus kok pengisian musiknya lebih ke jazz swing gitu. Terus kenapa? Sebenarnya itu ada distorsinya, tapi secara hakikat. Soalnya musik kan bahasa universalnya. Ya. Jadi tergantung teman-teman juga sih mengartikan musiknya seperti apa. Ya. Tapi kan yang kita angkat sebenarnya musik death metal itu khusus lagu yang Harmoni Tanpa Nyawa itu kan kayak dari temanya. Ya. Terus dalam segi liriknya gitu, kalau teman-teman baca liriknya juga masih tentang lirik-lirik yang Karnaval Genosida itu. Jadi walaupun musiknya dan secara musikal juga itu kan kayak scale nadanya itu juga masih pakai yang warna si album Karnaval Genosida. Kalau teman-teman dengerin tuh progresi musiknya, terus dinamikanya ya, terus progresi akordnya itu masih sama dengan lagu misalnya yang Karnaval Genosida tuh ada pakai akord yang itu digunain juga. Scale nadanya, komposisinya lah emang Karnaval Genosida banget, masih Karnaval Genosida. Jadi secara warna nggak jauh sih. Ada yang nanya, Wak, apa? Make di album si Karnaval Genosida ya untuk Hamzah gitu, make scale atau gitarnya make teknik non wise? Pakai teknik ngegembrengan. Ya scale-nya. Oh, gitu. Kebanyakan sih minor harmonik. Kalau standarnya gitu sih. Ngomongin drama, kebanyakannya masih main di six plate untuk variasi-variasinya, terus main sepertiga dua ada, terus ya masih grinding blast beat gitu, dan tetap di-combine gitu, jadi di-combine dengan si gitarnya gitu, jadi nggak maruk sendiri. Tapi ada yang menarik nih, jadi teman-teman harus pantengin terus si Humiliation nih buat singlenya nih, yang single yang akan muncul nih. Menurut saya nih bakal apa ya, beda lah gitu. Beda. Coba ikutin aja. Karena promo nggak ada sih. Secara warna mungkin juga rada berbeda. Mungkin. Karena si Humi teh kalau keluarin beberapa materi yang baru teh, batur teh sok kerong ya, maksud kerong teh. Mungkin. Tapi itu yang kita inginkan itu ya. Biar orang itu kerung. Tapi tetap garis merahnya tetap death metal gitu. Ya. Karena benar-benar di luar juga death metal teh luas pisannya lagi. Luas lah untuk. Jadi kita sebenarnya nggak ngomongin death metal ya. Jadi musik lah. Jadi kita mah main musik aja gitu. Musik aja, dan kita sesuai selera kita dan panggilan jiwa seperti apa ya. Emang kesukaannya gitu. Karena kita bikin karyanya emang jujur nyawanya. Ya, itu yang dibutuhin, jujur. Kenapa makanya kita setiap bikin materi yang di album Karnaval Genosida itu kalau bisa beres satu lagu dalam satu hari, karena mood pada saat bikin lagu teh ngaruh. Yeah. Karena beres nggak beres mood lagu satu dengan mood lagu yang lain teh masuknya kan kita sesuaikan dengan lirik. Jadi kan walaupun tema liriknya sama, tapi kan isi liriknya tuh berbeda. Nah makanya itu yang saya dan Hamzah tekankan pada saat pembuatan materi, harus satu lagu tuh satu hari, walaupun nanti pasti ada revisinya gitu, tapi minimal udah jadi 80% lagunya itu dalam waktu satu hari. Dan kekejar lah. Karena ngejarnya mood tadi ya. Nah, ngejarnya mood gitu, dan Nuaya Harita karena disesuaikan dengan lirik, hajar gitu. Dan itu masih bisa dikembangkan. Dan tapi mood ada revisi. Kalau moodnya emang hari itu gitu. Moodnya pasti hari itu. Jadi ada beberapa lagu yang gitu lah. Si Hamzah belum ada bayangan dari rumah, saya juga belum ada bayangan ketukannya kayak gimana. Pada saat ketemu, ngalamun heula ya mah. Ini juga kieu. Beres. Nah, sekian untuk Humiliation Talk episode ini.
Untuk teman-teman yang nanya proses penggarapan album, terus untuk teman-teman yang nanya gimana sih proses ya pembuatan album Karnaval Genosida bagian materinya, saya dan Hamzah sudah ceritakan di sini. Pokoknya untuk teman-teman Blast Member tetap pantengin Instagram kita, media sosial kita akan terus update tentang perkembangan si Malaysia. Oke, gracias.